Kita ini kan hidup di dunia yang gila angka ya. Semuanya dihitung, diukur, dikasih skor. Betul. Dan kita secara naluriah percaya banget sama angka. Sering dengar kan, kasih lihat data mentahnya gitu. Seolah-olah data itu kebenaran mutlak. Persis, seolah data itu nggak pernah bohong. Angka itu rasanya objektif, dingin, ilmiah. Beda banget sama kata-kata yang bisa, ya, bias. Tapi justru karena kita terlalu percaya, angka jadi alat paling ampuh buat nyebarin ya omong kosong. Ya juga. Ada lelucon lama yang pas banget buat gambarin ini. Jadi ada akuntan, insinyur sama ahli matematika lagi diwawancara kerja. Oke. Si pewawancara nanya pertanyaan gampang. 2 tambah 2 berapa? Insinyur jawab, kira-kira 4 lah plus minus sedikit. Jawaban insinyur banget. Iya kan? Terus ahli matematika jawab dengan tegas. Tepat, 4. Tentu saja. Giliran si akuntan, dia nengok kiri kanan, mastiin mbak ada yang dengar, terus ngebisik, Bapak maunya berapa? Nah, itu dia. Lelucon ini, intinya yaitu, angka bisa dibengkokkan buat nyeritain apapun yang kita mau. Dan hari ini, kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya supaya Anda nggak gampang terkecoh lagi. Siap. Oke, dari mana kita mulai nih? Mungkin dari fondasinya dulu ya. Kalau kita ngomongin angka, ternyata yang paling penting itu bukan angkanya sendiri. Tapi cerita di sekelilingnya. Konteksnya. Nah, itu dia. Tanpa itu, angka cuma ya angka aja, nggak ada artinya. Tepat. Tanpa konteks, angka itu kayak potongan puzzle tanpa gambaran utuhnya. Ada analogi keren dari dunia whisky, namanya Angel's Share. Jatah buat malaikat. Iya, atau jatah buat malaikat. Jadi, waktu whisky diperam bertahun-tahun di dalam tong kayu, sebagian isinya itu nguap ke udara. Nah, cara kita ngelaporin kehilangan ini bisa ngubah ceritanya total. Oke, kedengerannya puitis banget ya buat sesuatu yang intinya rugi. Haha, iya kan? Nah, coba bayangin ini. Kalau kita lihat dari skala industri Scotch di Skotlandia, mereka kehilangan sekitar 37 juta botol whisky setiap tahun karena penguapan ini. Tunggu, 37 juta botol. Itu banyak banget. Banyak kan? Rasanya kayak satu negara kecil sepakat gak minum whisky setahun penuh dan malah nuangin semuanya ke udara. Susah ngebayanginnya. Nah, itu dia poinnya. Angka sebesar itu justru bikin kita susah ngerasain dampaknya. Sekarang coba kita pakai cara lain. Oke. Ada satu merek bourbon premium, Pappy Van Winkle, yang diperam selama 23 tahun. Selama proses itu, dia kehilangan 58% dari volume awalnya. Bisa dibuat lebih dramatis lagi kalau kita hitung, untuk setiap 1 liter whisky yang berhasil dibotolkan, ada 1,38 liter yang menguap. Jadi kita bisa bilang, kehilangannya adalah 138% dari volume akhir. Wow, 138% dari volume akhir? Dengar itu, angkanya sama, faktanya sama, tapi rasanya beda banget. Apakah kita pakai total kehilangan, persentase dari awal, atau persentase dari hasil akhir? Semuanya ngubah cara kita mandang masalah yang sama. Wah, ini langsung ngingetin saya ke trik-trik marketing. Saya pernah lihat coklat panas instan yang di kemasannya gede-gede nulis 99,9% bebas kafein. Jelas, itu target pasarnya, orang yang mau rileks. Betul. Aman diminum sebelum tidur, kesannya kan gitu. Tapi saya iseng mikir, kalau dihitung berdasarkan berat, secangkir kopi Starbucks yang paling strong pun itu 99,9% isinya air, alias bebas kafein. Iya juga ya. Jadi klaim coklat panas itu teknisnya benar, tapi intinya omong kosong. Tapi pertanyaannya, bukankah ini cuma pemasaran yang cerdas aja? Di mana sih batasnya? Pertanyaan bagus banget. Batasannya jadi tipis di sini. Ini bukan kebohongan langsung, makanya licin. Triknya adalah dengan sengaja mencegah perbandingan yang adil. Mencegah perbandingan yang adil. Iya, seharusnya kan mereka bilang kandungan kafeinnya cuma 1% dari secangkir kopi biasa. Tapi mereka nggak mau. Karena perbandingan itu justru akan nunjukin kalau produk mereka nggak seistimewa itu. Nah, trik ini jadi bahaya banget kalau dipakai di isu yang lebih serius. Contohnya? Ada berita utama dari Breitbart beberapa tahun lalu. Judulnya kira-kira 2.139 penerima DACA dihukum atau dituduh melakukan kejahatan. DACA ini program untuk imigran anak-anak di AS. Wow, angka 2139 itu disajikan gitu aja, kesannya gede dan bikin ngeri ya. Persis.
Angka mentah tanpa pembanding itu sengaja dirancang untuk memancing emosi, bukan ngasih informasi. Konteks yang sengaja dihilangkan apa aja tuh? Pertama, berapa total penerima Daca? Angka 2000-an itu dari total berapa ratus ribu orang. Kedua, dan ini yang paling penting, gimana angka kejahatan ini kalau dibandingin sama demografi yang setara di populasi umum? Oh, oke. Sebagai gambaran, ada studi yang nemuin kalau sepertiga laki-laki di Amerika pernah ditangkap polisi pada usia 23 tahun. Wow. Tanpa pembanding itu, angka tadi cuma jadi alat buat menakut-nakuti. Oke, angka mentah tanpa konteks itu satu hal. Tapi yang sering Ali lebih licik adalah ketika mereka memberi kita konteks tapi dalam bentuk persentase yang sengaja dipilih buat menipu. Kayak yang pernah dilakuin Google ini. Oh, yang soal hasil pencalian itu ya? Betul, mereka pernah ngaku kalau sekitar 0,25% dari total pencarian harian itu nampilin konten yang nggak pantas. Oke. Berita palsu, konten ofensif, dan semacamnya. Dengar 0,20%, reaksi pertama kita apa coba? Kecil banget. Kayak nggak signifikan. Malah kesannya sistem mereka hebat, 99,75% akurat. Tepat. Kedengerannya kayak masalah yang bisa diabaikan. Mereka udah ngatasin masalahnya. Tapi, coba kita ubah persentase itu jadi angka absolut. Oke, gimana tuh? Google itu memproses miliaran pencarian setiap hari. Jadi, 0,25% itu setara dengan lebih dari 13 juta pencarian yang ngaco setiap satu hari. Tunggu, 13 juta per hari? Iya, per hari. Wow, itu benar-benar mengubah cara saya memandang masalah kecil ini. Skalanya jadi masif. Beda banget kan ceritanya? Bukan lagi kesalahan kecil, tapi krisis misinformasi raksasa. Data yang sama, cuma beda cara nampilinnya. Dan ini langsung nyambung ke pertanyaan penting soal nilai dasar, atau yang sering disebut baseline. Betul, baseline ini krusial. Baseline itu maksudnya titik awal perbandingannya ya, angka yang kita pakai sebagai patokan buat ngukur perubahannya. Benar sekali. Cara kita ngelaporin perubahan persentase itu sangat bergantung pada baseline yang kita pilih. Contoh paling seru itu Bitcoin. Oh, inget banget. Waktu anjlok parah itu kan? Iya, akhir 2017, harganya anjlok dari sekitar 19.000 dolar ke 12 ribuan dolar dalam waktu singkat. Panik di mana-mana waktu itu. Nah, kalau kita pakai harga awal yang 19.000 dolar sebagai patokan, kita bisa bilang Bitcoin kehilangan 34% nilainya. Oke, kedengarannya kayak kerugian besar, investasi yang buruk. Tapi, kita juga bisa pakai harga akhir yang 12.000 dolar sebagai patokan. Dengan begitu, kita bisa bilang bahwa pada puncaknya, Bitcoin itu dinilai terlalu tinggi sebesar 52%. Tunggu dulu, jadi apakah salah satu cara framing itu benar dan yang lain salah? Nah, itu dia jebakannya. Keduanya 100% benar secara matematis. Oh, Nggak ada yang salah. Tapi yang satu menekankan cerita tentang kerugian, yang lain menyoroti cerita tentang gelembung harga atau bubble. Pilihan framing itu bukan pilihan matematis, tapi pilihan naratif. dan ini sering banget dipakai di berita kesehatan buat bikin kita panik kan? Banget. Ada studi terkenal di jurnal medis The Lancet yang jadi berita utama di mana-mana. Katanya, minum 1 gelas alkohol aja per hari meningkatkan risiko masalah kesehatan sebesar 0,5%. Wah, kedengarannya ngeri banget. Ini contoh klasik penggunaan resiko relatif untuk bikin sesuatu kedengaran jauh lebih dramatis. Siapa coba yang nggak takut kalau dengar resiko naik? Iya kan? Tapi coba kita bedah resiko absolutnya. Oke, jadi peningkatan 0,5% itu sebenarnya kenaikan dari baseline yang udah kecil banget. Kecil banget. Kurang dari 1%. Kalau kita lihat angka absolutnya, resiko realnya itu cuma naik dari 914 kasus per 100.000 orang jadi 918 kasus per 100.000 orang. Jadi cuma nambah 4 kasus. Artinya, kalau ada 100.000 orang minum 1 gelas alkohol tiap hari selama setahun, bakal ada tambahan 4 orang yang kena masalah kesehatan dibanding kalau mereka nggak minum sama sekali. 4 orang dari 100.000. Terdengar beda banget kan? Peningkatannya ada, tapi kalau disajikan seperti itu, rasanya nggak sehoror berita utamanya. Beda banget dampaknya. Nah, kita udah lihat gimana cara penyajian angka bisa ngubah persepsi kita. Tapi gimana kalau angkanya sendiri yang awalnya diniatkan baik, malah akhirnya ngerusak tujuannya? Ini ada konsep menarik namanya hukum Goodhart. Hukum Goodhart, kedengarannya serius. Penjelasannya sebenarnya sederhana. Ketika sebuah ukuran menjadi target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik. Maksudnya? Artinya, begitu sebuah angka dijadikan target utama yang harus dicapai,
Orang bakal cari cara buat ngakalin angka itu, bukan mencapai tujuan di baliknya. Oke, ini butuh contoh. Ada kisah nyata yang terkenal dari era kolonial Prancis di Hanoi, Vietnam. Waktu itu, pemerintah pusing banget sama wabah tikus di kota. Oke. Akhirnya, mereka bikin program sayembara. Setiap warga yang menyerahkan ekor tikus bakal dibayar. Tujuannya jelas kan? Mendorong warga buat basmi tikus. Logis, solusi yang melibatkan partisipasi publik harusnya berhasil. Harusnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Alih-alih populasi tikus berkurang, warga malah jadi peternak tikus. Hah? Peternak tikus? Beneran, mereka nangkep tikus, potong ekornya buat diklaim hadiahnya, terus tikusnya dilepasin lagi biar bisa beranak pinak. Gila. Beberapa bahkan sengaja bikin peternakan tikus di rumah. Targetnya, jumlah ekor tikus tercapai, tapi tujuan utamanya mengurangi populasi tikus gagal total. Ukurannya berhenti jadi ukuran yang baik. Gila juga. Itu ngingetin saya sama pengalaman di kantor lama. Dulu ada kebijakan target zero inbox di akhir hari. Hahaha, oke. Tujuannya bagus, biar semua email direspons. Tapi akhirnya apa? Semua orang cuma sibuk ngarsipin email atau nandain sudah dibaca tanpa benar-benar ngerjain isinya. Cuma biar angkanya kelihatan bagus. Persis. Itu hukum Goodhart dalam kehidupan kantor modern. Kita juga lihat ini di pendidikan. Kalau kelulusan siswa cuma diukur dari skor ujian nasional. Oh, guru-guru akhirnya cuma ngajar trik-trik ngerjain soal? Betul, bukan pemahaman konsep yang mendalam. Skornya naik, tapi kecerdasan siswanya belum tentu. Jadi dari ukuran yang salah, kita beralih ke matematika yang kelihatan canggih tapi sebenarnya kosong. Ada istilahnya kan buat ini? Ada, namanya mathiness atau kematmatisan. Ini adalah praktik menggunakan rumus atau model yang kelihatannya matematis, rumit, dan ilmiah. Cuma buat ngasih kesan kredibilitas. Kayak pakai Jaslab biar kelihatan pintar padahal isinya cuma resep kopi. Haha, bisa dibilang begitu. Contoh sempurnanya adalah persamaan kepercayaan atau trust equation. Rumusnya gini, T sama dengan C plus R plus A dibagi S. Oke, T itu kepercayaan, C kredibilitas, R keandalan, A keaslian, dibagi S kepentingan diri. Betul. Kalau orangnya kelihatan egois, masuk akal. Arah hubungannya memang terasa intuitif. Tapi coba kita bedah rumusnya sebagai matematika. Apa yang terjadi kalau variabel S, si kepentingan diri, nilainya 0? S-nya 0, artinya orang itu tulus banget. Sama sekali nggak ada maunya. Kalau di matematika sesuatu dibagi 0 hasilnya Tak terhingga kan? tepat. Jadi menurut rumus ini, kalau ada orang yang sama sekali nggak punya kepentingan diri, kepercayaan kita sama dia bakal jadi tak terhingga. Kan nggak mungkin. Haha, iya juga. Ini bukti kalau hubungan yang kompleks kayak kepercayaan nggak bisa disederhanakan jadi rumus matematika sembarangan. Ini cuma math fitness, tampilan matematika tanpa substansi nyata. Ini ada lagi favorit saya yang lebih absurd, rumus Blue Monday. Oh iya, saya ingat itu. Jadi ada perusahaan travel yang bikin formula buat nentuin hari paling menyedihkan dalam setahun. Formulanya itu aneh banget, ada variabel W untuk cuaca, D untuk utang. Itu sudah masuk kategori komedi sih. Secara matematis, kita nggak bisa nambahin cuaca dengan utang. Unitnya beda, konsepnya beda. Iya kan, sama aja kayak nanya berapa hasil dari suhu 25 derajat Celcius ditambah Rp50.000. Nggak ada artinya. Jelas itu cuma gimmick marketing. Mereka pakai matematika bukan buat menjelaskan, tapi buat mengejutkan dan membuat kagum, biar masuk berita. Betul. Jadi dari semua obrolan kita, apa nih benang merahnya? Angka itu ternyata nggak pernah benar-benar berdiri sendiri. Selalu ada keputusan manusia di baliknya. Data apa yang dikumpulin, gimana cara ngitungnya, unit apa yang dipakai, konteks apa yang disertain atau malah sengaja dihilangin. Cuma minta data mentah aja ternyata nggak cukup ya? Nggak cukup. Benar. Jadi lain kali Anda lihat ada angka, statistik, atau klaim yang kedengerannya wah banget. Entah itu bagus banget atau buruk banget. Coba berhenti sejenak. Mungkin bisa tanyain 3 hal sederhana. Pertama, apa pembandingnya? Angka ini besar atau kecil dibanding apa? Penting banget itu. Kedua, ini persentase dari apa? Nilai dasarnya atau baseline-nya berapa? Dan ketiga, siapa yang diuntungkan kalau saya percaya sama angka ini? 3 pertanyaan itu saringan yang bagus banget. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup buat Anda renungkan. Silakan. Sejauh ini, kita udah bahas gimana angka, persentase, dan rumus bisa menyesatkan karena cara penyajiannya. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam lagi.
Gimana kalau masalahnya bukan cuma di penyajiannya, tapi di datanya itu sendiri? Maksudnya? Gimana kalau data yang dikumpulkan dari awal memang sudah dipilih secara selektif cuma buat ngebuktiin satu narasi tertentu? Jadi, sebelum analisis apapun dimulai, ceritanya udah ditentuin duluan lewat pemilihan data. Wah, Itu level manipulasi yang lebih canggih lagi. Dan jadi hal berikutnya yang perlu kita semua waspadai.